Ibu, saya cek ibu. Ibu mau daftarin anaknya di Vanet, ibu. Bisa kok bu, gampang caranya. Jangan lupa ikuti SPMB SMA Pangudilur Vanlit tanggal 9 sampai 11 Oktober. Kita tunggu kedatangannya. Tiga. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nikola Cinta Atmaja. Dan saya, Nicholas Orlando. Hari ini kami hadir dengan dua berita utama, yaitu berita mengenai fenomena langka gerhana bulan total yang baru saja terjadi, serta kabar duka dari Bali akibat banjir besar yang melanda dan menelan korban jiwa. Kita awali dengan mengenai laporan gerhana bulan total yang semalam menyulap langit Indonesia menjadi pertunjukan bulan merahnya. Gerhana bulan adalah peristiwa ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bayangan bumi. Fenomena ini hanya dapat terjadi ketika bulan berada pada fase purnama dan posisi ketiga benda langit tersebut berada pada satu garis lurus atau hampir sejajar. Secara ilmiah, bayangan bumi terdiri atas dua bagian, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian bayangan inti yang sangat gelap, sedangkan penumbra merupakan bagian bayangan luar yang lebih samar. Berdasarkan hal ini, para astronom mengklasifikasikan gerhana bulan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, gerhana bulan penumbra. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang terakhir, gerhana bulan total. Pada gerhana penumbra, bulan hanya melewati bayangan luar bumi, sehingga perubahannya tampak sangat halus. Sementara itu, pada gerhana sebagian permukaan bulan tertutup oleh bayangan inti bumi. Dan yang paling menakjubkan, gerhana total terjadi ketika seluruh permukaan bulan berada dalam umbra, menimbulkan warna kemerahan yang dikenal sebagai blood moon atau bulan darah merah. Warna merah ini bukan karena bulan benar-benar berubah warna, melainkan akibat hamburan cahaya oleh atmosfer bumi. Saat cahaya matahari melewati atmosfer, spektrum warna biru terserap dan dipantulkan ke segala arah. Sementara warna merah melewati atmosfer dan mencapai permukaan bulan. Fenomena inilah yang membuat gerhana bulan total tampak indah dengan semburat warna merah oranye. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang, berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan pelindung khusus. Karena cahaya bulan yang berasal dari pantulan sinar matahari sudah melemah, pengamatan gerhana bulan tergolong aman. Namun, untuk pengamatan ilmiah yang lebih akurat, para astronom biasanya menggunakan teleskop atau kamera beresolusi tinggi guna merekam perubahan intensitas cahaya dan menganalisis komposisi atmosfer bumi melalui cahaya yang melewati lapisannya. Secara ilmiah, gerhana bulan juga memiliki nilai penelitian penting. Melalui fenomena ini, para ilmuwan dapat mempelajari struktur atmosfer bumi, pergerakan orbit bulan, bahkan memverifikasi ketepatan model perhitungan astronomi.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat akan keteraturan sistem tata surya kita yang berjalan sangat presisi, hasil dari hukum gravitasi dan dinamika langit yang telah diatur secara alami. Fenomena gerhana bulan terjadi 2 hingga 5 kali setiap tahun, tergantung pada posisi orbit bumi dan bulan. Meskipun seringkali hanya terlihat di wilayah tertentu di bumi. Kemajuan teknologi kini memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk menyaksikannya secara langsung melalui siaran daring observatorium dan lembaga antariksa. Jadi, setiap kali langit malam memperlihatkan bulan yang perlahan tertutup bayangan bumi, ingatlah bahwa kita sedang menyaksikan salah satu keajaiban alam yang menggambarkan harmoni antara bumi, bulan, dan matahari dalam tarian kosmik yang sempurna. Baik, terima kasih Nando dan juga Nicola di studio. Bisa kita lihat di sini ada masyarakat yang berkumpul dan sudah menyaksikan gerhana bulan total. Seperti yang kita tahu, gerhana bulan total itu merupakan fenomena yang dimana bulan yang kita lihat di bumi ini memerah warnanya. Dan gerhana bulan total ini terjadi di beberapa daerah, terutama di Indonesia. Baik, sekarang saatnya kita mewawancarai atau menanyakan tanggapan kepada beberapa masyarakat mengenai kesaksian mereka terhadap gerhana total ini. Ayo. Misi, Bu, boleh saya duduk nggak? Iya boleh. Ibu, saya mau tanya nih, Bu. Iya. Gimana tanggapan Ibu mengenai gerhana bulan total yang terjadi baru-baru ini? Oke, jadi menurut saya gerhana bulan yang terjadi kemarin itu kayak wow, menurut saya tuh membuat saya terpukau gitu, indah banget. Kan saya lagi kumpul nih di halaman gitu, kayak suasananya lagi indah banget. Terus ada anak-anak sekitar juga kumpul, mereka tuh terpesona gitu sama pemandangannya karena ya kan mereka nggak pernah lihat tuh gerhana bulan. Terus ya walaupun agak ketutupan awan dikit ya kemarin gerhana bulannya, tapi nggak apa-apa, itu tetap indah dan berkesan menurut saya. Terima kasih ya, Ibu. Iya. Jadi menurut ibunya, teman-teman, gerhana bulan total itu merupakan tontonan yang baik atau yang bagus untuk ditonton, terutama untuk anak-anak, karena fenomena ini bisa dibilang langka gitu kan. Oke, kita akan cari target lagi. Ini juga Pak, saya boleh duduk di sebelah Bapak nggak? Ya, permisi ya Pak. Bapak, saya mau tanya nih, menurut Bapak, gimana tanggapan Bapak mengenai gerhana bulan total yang terjadi belakangan ini? Saya senang bisa nonton langsung. Bagi saya ini bukan sekedar tontonan, tapi juga kesempatan bagi kita untuk belajar tentang alam semesta. Terima kasih ya Bapak. Baik teman-teman, jadi yang bisa kita ambil yakni gerhana bulan total ini bukan sekedar tontonan saja, tapi melainkan bisa juga untuk sarana edukasi untuk menambah wawasan kita. Kembali ke studio. 3. Terima kasih Kejo atas laporannya. Sungguh pemandangan yang sangat memukau. Dari keindahan langit, kita beralih ke kabar duka. Banjir besar melanda Bali, merenggut setidaknya 16 nyawa. Untuk informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter kami, Lionel di lapangan.
Banjir merupakan suatu peristiwa tergenangnya suatu wilayah daratan oleh air dalam jangka waktu tertentu akibat meluapnya air dari sungai, danau, laut, atau curah hujan yang tinggi. Peristiwa ini terjadi ketika jumlah air yang masuk ke permukaan tanah melebihi kapasitas yang dapat diserap oleh tanah atau dialirkan melalui sistem drainase. Faktor penyebabnya banjir ini dapat berasal dari alam maupun aktivitas manusia. Faktor alaminya diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, kondisi topografi yang rendah, dan sistem aliran yang buruk. Ketika hujan turun deras dalam waktu yang lama, air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju daerah rendah tidak dapat lagi tertampung secara sempurna, sehingga menyebabkan genangan air. Selain itu, fenomena pasang air laut juga bisa memicu banjirop di daerah pesisir, terutama jika terjadi bersamaan dengan hujan yang lebat. Sementara itu, faktor manusia seringkali menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukaan atau industri membuat air hujan sulit meresap ke tanah. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran air juga memperburuk keadaan karena aliran air menjadi tersumbat dan akhirnya meluap ke jalan serta rumah penduduk. Secara umum, proses terjadinya banjir diawali oleh meningkatnya curah hujan yang menyebabkan volume air permukaan naik. Ketika air tanah dan saluran drainase tidak lagi mampu menampung air ini, maka air meluap ke permukaan dan menggenangi area sekitarnya. Jika hujan terus berlangsung atau tidak ada upaya pembuangan air, maka genangan tersebut akan meluas dan dapat bertahan selama beberapa jam hingga berhari-hari. Banjir ini menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius bagi masyarakat. Dari sisi kesehatan, banjir ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit menular. Air banjir biasanya tercemar oleh kotoran, limbah rumah tangga, hingga bahan kimia yang berbahaya. Kondisi ini dapat menimbulkan penyakit seperti diare, leptospirosis, infeksi kulit, penyakit saluran pernafasan, hingga demam berdarah. Selain itu, warga yang harus tinggal di daerah pengungsian dengan kondisi padat dan lembab juga berisiko tertular penyakit lainnya. Dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat juga sangat besar. Transportasi menjadi terganggu karena banyak jalan yang tergenang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Sekolah, kantor, serta pusat kegiatan ekonomi seperti pasar seringkali terpaksa tutup sementara. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau bergantung pada kegiatan harian. Aktivitas ekonomi menjadi lumpuh, sementara harga bahan pokok bisa jadi semakin meningkat akibat terganggunya distribusi suatu produk atau bahan makanan tertentu ke suatu wilayah. Selain kerugian ekonomi dan kesehatan, banjir juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Banyak warga yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga mereka. Kondisi ini menimbulkan stres, kecemasan, dan trauma yang tidak mudah dihilangkan. Setelah banjir surut pun, warga masih harus membersihkan lumpur, memperbaiki rumah mereka, dan mengganti barang-barang yang rusak. Dampak banjir juga dirasakan di sektor lingkungan dan pertanian. Lahan pertanian juga tergenang terlalu lama akan mengalami kerusakan tanaman. Tanaman itu menjadi busuk dan hasil panen menurun drastis. Hewan ternak pun seringkali mati karena kekurangan pakan atau tempat yang aman dan layak. Kondisi ini dapat mengganggu ketahanan pangan dan mempengaruhi perekonomian masyarakat pedesaan. Demi mengurangi resiko banjir ini, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan sistem drainase, memperbaiki tanggul dan waduk,
serta menegakkan aturan mengenai tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai, membersihkan saluran air, serta melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menjaga lingkungan sekitar dan menghadapi bencana. Untuk penyebab banjir ini sendiri kenapa bisa terjadi, selain curah hujan ekstrim, juga diperparah oleh isu alih fungsi lahan. Karena di daerah hulu sendiri, dengan adanya alih fungsi lahan yang terjadi, maka penyerapan air hujan menjadi kurang optimal, sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan banjir yang kini sedang terjadi. Saya Leonel, terima kasih kembali kepada Nikola dan Ando di studio. 3. Fenomena gerhana bulan total semalam memberi kita keindahan dan pembelajaran tentang alam semesta. Namun di sisi lain, banjir di Bali menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dalam pembangunan. Terima kasih kepada rekan reporter Kejo dan Leonel, serta warga yang sudah berbagi pengalaman mereka. Saya Nikola. Dan saya Nando. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di Seduh News selanjutnya.